Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Pengetahuan. Channel yang berbagi pengetahuan dan sudut pandang seputar kehidupan yang akan menemani kita semua dalam beberapa menit ke depan. Konsep tipe kepribadian diperkenalkan pada tahun 1921 oleh Carl Jung, ahli psikologi asal Swiss. Dalam menentukan tipe kepribadian Anda, kita hanya diminta untuk menjawab dengan apa adanya atau menjawab lebih cenderung ke arah mana dari pertanyaan yang disediakan. Dalam menentukan tipe kepribadian, kita akan mendapatkan 4 huruf yang mewakili kepribadian kita yang sebenarnya. Setiap pertanyaan yang dijawab atau kecenderungan, maka kita mendapatkan 1 huruf yang mewakili. Jadi kita hanya akan menjawab 4 pertanyaan untuk menentukan termasuk tipe kepribadian mana yang mewakili. Jika dari pertanyaan pertama Anda masih ragu atau belum menentukan lebih dominan yang mana, maka cobalah untuk menjawab pertanyaan berikut. Lebih suka menghabiskan waktu di rumah atau di luar rumah? Di rumah mewakili I dan di luar rumah mewakili E. Nah, setelah mendapatkan jawabannya, maka kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dan jangan lupa untuk mencatat huruf pertama yang menjadi kecenderungan teman-teman. Dimensi kedua ini dari tipe kepribadian berhubungan dengan jenis informasi yang secara otomatis menjadi perhatian kita. Beberapa orang fokus kepada apa yang ada, sementara yang lain fokus kepada apa yang mungkin. Kedua pendekatan ini sama-sama valid tetapi secara mendasar berbeda. Nah, setelah mendapatkan jawabannya, maka kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dan jangan lupa untuk mencatat huruf kedua yang menjadi kecenderungan teman-teman. Dimensi ketiga tipe kepribadian berhubungan dengan cara kita membuat keputusan dan kesimpulan. Sebagaimana ada 2 cara berbeda untuk berinteraksi dengan dunia, dan 2 cara berbeda untuk menerima informasi. Juga ada 2 cara berbeda untuk membuat keputusan. Dengan thinking atau pemikiran dan feeling atau perasa. Dalam konteks tipe, thinking mengacu kepada pembuatan keputusan secara impersonal atau tanpa emosi, dan feeling mengacu kepada pembuatan keputusan berdasarkan nilai-nilai personal. Walaupun emosi dapat berperan penting dalam membuat keputusan, feeling di sini hanya berarti membuat keputusan berdasarkan hal yang penting bagi diri sendiri dan orang lain. Pemikir atau thinker lebih menyukai keputusan yang secara logis masuk akal. Mereka membanggakan kemampuan untuk bersikap objektif dan analitis dalam proses memutuskan keputusan. Mereka membuat keputusan dengan menganalisis dan menimbang bukti, bahkan jika akhirnya harus membuat keputusan yang tidak menyenangkan. Perasa atau feeler mengambil keputusan berdasarkan kepedulian atau apa yang dirasa benar. Mereka membanggakan kemampuan untuk berempati dan merasa iba. Jelas sekali pemikir dan perasa memiliki prioritas yang sangat berbeda. Sebagian orang merasa paling sulit memilih di antara thinker atau feeling. Kadang-kadang kedua istilah ini membawa konotasi tertentu yang mungkin membuat satu pilihan kurang menarik dibandingkan yang lain. Selain itu, di budaya kita ada bias gender yang sangat kuat mengenai beberapa jenis perilaku. Harapan peran jenis kelamin yang berbeda dapat mengakibatkan sebagian orang memalsukan pilihan. Seorang perempuan yang pemikir sejak lahir mungkin diajar untuk bersikap lebih seperti seorang perasa, pemberi kehidupan, ibu, pengasuh, selalu simpatik, dan mendukung. Dan laki-laki yang sejak lahir perasa mungkin dituntut untuk bersikap lebih seperti pemikir, pemburu, pesaing, berkepala dingin, objektif, dan tidak emosional. Maka untuk itu, pikirkan pilihan mana yang sesuai dengan Anda yang sesungguhnya, bukan cara Anda dibesarkan atau harapan orang terhadap Anda. Bagi mereka yang sudah lama bersikap di luar tipe, memperjelas kecenderungan ini dapat menjadi pengalaman yang benar-benar mencerahkan dan membebaskan. Berikut pertanyaannya.
Nah, setelah mendapatkan jawabannya, maka kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dan jangan lupa untuk mencatat huruf ketiga yang menjadi kecenderungan teman-teman. Dimensi keempat tipe kepribadian berhubungan dengan apakah kita lebih memilih untuk hidup dengan cara yang lebih terstruktur atau dengan cara yang lebih spontan. Sekali lagi, ada rentang di antara kedua perilaku ekstrim yang bertentangan. Orang-orang dengan kecenderungan judging, kami menyebut mereka penilai. Cenderung hidup dengan cara teratur dan paling senang jika hidup mereka terstruktur dan masalah terselesaikan. Mereka memiliki sikap judging dan senang membuat keputusan. Penilai berusaha mengatur dan mengendalikan hidup. Orang-orang dengan kecenderungan perceiving, kami menyebut mereka perseptif. Senang hidup dengan cara spontan dan paling bahagia ketika hidup mereka luas. Mereka memiliki sikap perceiving dan senang terbuka terhadap berbagai macam kemungkinan. Perseptif berusaha memahami dan bukannya mengendalikan hidup. Berikut pertanyaan terakhir untuk menentukan kepribadian yang mewakili teman-teman. Setelah mendapatkan jawaban dari pertanyaan terakhir, kita bisa menggabungkan keempat huruf yang mewakili tipe kepribadian. Misalnya tipe kepribadian ENFJ. Teman-teman bisa mencari artikel mengenai ENFJ sebanyak-banyaknya untuk mengetahui karakter asli mengenai kekurangan dan kelebihannya. Ketika memikirkan kecenderungan mana yang lebih sesuai dengan Anda, ingatlah bahwa keadaan sering memaksa kita bersikap dengan cara tertentu yang tidak selalu menggambarkan diri kita sebenarnya. Sebagian besar kita kadang-kadang harus bersikap seperti penilai, terutama saat bekerja. Jika Anda memiliki pekerjaan yang menuntut, maka Anda harus tiba tepat waktu, memenuhi tenggat waktu, dan membuat banyak keputusan. Untuk lebih memperumit keadaan, ketika kehidupan pribadi dan pekerjaan Anda semakin terkait, mungkin akan semakin sulit untuk menentukan diri Anda yang sebenarnya. Maka untuk itu, cobalah dalam memilih kecenderungan agar lebih melihat ke dalam diri. Untuk penjelasan detail mengenai tipe kepribadian, linknya ada di deskripsi di bawah. Jadi itulah akhir dari video kali ini. Jika teman-teman punya sudut pandang lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jika merasa mempelajari sesuatu yang baru dari video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan semoga kita berjumpa lagi di video berikutnya. Akhir kata, semangat dan terima kasih.